Halo teman-teman, saya Vina, saya berumur 20 tahun. Saya adalah seorang yang merupakan pengidap HIV. HIV ini saya dapat dari ibu dan bapak saya. Cerita itu bermula ketika Suatu hari, di sebuah keluarga kecil bahagia yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak perempuan mereka yang berumur 3 tahun, siapa sangka kebahagiaan mereka berakhir sejak Vina didiagnosa HIV. Semua bermula dari ayah yang merahasiakan kisah masa lalunya sebagai seorang mantan pelaut yang menghidap HIV. Vina, sarapan yuk nak. Suatu hari, di saat Vina dan keluarga Vina akan sarapan pagi, Vina merasa sangat sesak nafas. Ia pun segera dilarikan ke rumah sakit. Vina, kamu kenapa Vina? Apa? Pak, anak kita pak. Kenapa dengan Vina? Ini nggak tahu, ya bawa ke rumah sakit pak. Sesampainya di rumah sakit, selanjutnya akan dilakukan pengkajian. apakah benar ini dengan orang tua Vina? Iya benar. Baik, Bapak, Ibu, setelah kami lakukan pemeriksaan kepada Vina, kami mencurigai suatu penyakit. Nah, untuk meyakinkan lebih lanjut lagi, di sini saya ingin bertanya beberapa hal mengenai kesehatan Vina. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Iya. Emangnya anak saya kenapa nurse? Di sini tenang dulu ya Bu. Di sini makanya saya ingin bertanya untuk mengkaji dan meyakinkan apa itu penyakit Vina nanti. Ibu bersedia ya dan Bapak untuk ditanya beberapa hal? Baiklah. Kira-kira Vina punya alergi makanan nggak Bu? Alergi? Kayaknya nggak ada sih nurse. Soalnya kan dari bayi tuh aman-aman aja gitu, apa aja. Sebelum sesak nafas ini tadi pagi, kira-kira Vina punya sakit yang lain nggak Bu? Gejala yang lain? Nah, oh dia udah 2 minggu sih dia diare nurse. Tapi saya tuh emang nggak bawa ke rumah sakit gitu. Soalnya kan saya kira bakal sembuh gitu. Soalnya saya udah beli obat di warung kemarin. 2 minggu ya Bu, Iya, diarenya. Iya. Oke, Ibu berarti obati sendiri. Hmm. Yang lain kira-kira ada Bu? Yang lain kalau belakangan nih cuman itu sih nurse. Tapi ini dia dari kecil emang sering sakit gitu nurse. Mudah kali sakit, kayak dia sering demam, sering flu gitu. Kayak mudah kali aja gitu sakitnya. Begitu ya Bu. Berarti di sini Vina gampang sakit ya, dia Iya. nggak kuat ya. Nah, di sini kami semakin yakin nih Bu, Bapak, bahwa penyakit Vina itu sangat serius. Nah, kira-kira saya ingin bertanya hal yang sangat privacy nih Bu ya. Kalau Bapak dan Ibu tersinggung, saya mohon maaf dan saya minta kejujurannya Bapak dan Ibu menjawab dengan jujur. Boleh ya Pak, Bu? Iya, boleh. Sini, apakah Ibu dan Bapak pernah atau memiliki riwayat penyakit HIV? Mana ada nurse, ngaco aja sih nurse-nya. Mohon maaf Bu, kami hanya curiga bahwa penyakit Vina itu mengarah ke sana. Apakah Vina itu pernah ditransfusi enggak Bu? Atau penggunaan jarum suntik lainnya mungkin? Kalau transfusi sih nggak ada ya Pak ya, nggak ada. Terus tapi ini sih dia dari bayi tuh dapat imunisasi gitu. Oke, kalau boleh saya tahu pekerjaan Ibu dan Bapak apa ya? Kalau saya sih ibu rumah tangga ya, kan saya di rumah aja. Tapi kalau suami saya ini kerjanya dia buruh harian gitu, jadi kerja apa yang ada. Oke, sekarang ya Pak, Bapak sekarang bekerja sebagai buruh harian. Kok saya boleh tahu Pak, pekerjaan Bapak dulu apa ya? Dulu waktu saya lajang, saya bekerja sebagai pelaut. Pelaut. Kira-kira berapa lama Pak? Sekitar 7 tahunan lah. 7 tahunan ya? Iya. 7 tahunan. Cukup lama ya Pak, Bapak bekerja sebagai pelaut. Baiklah, setelah mendengar penjelasan Bapak dan Ibu mengenai kesehatan Vina dan juga mengenai pekerjaan-pekerjaan lainnya, kami semakin yakin ini bahwa penyakit Vina itu mengarah ke sana, mengarah ke HIV. Nah, kami mohon maaf Bu, apakah Bapak dan Ibu bersedia? Kami ada menawarkan itu konseling VCT. Oh, konseling apa tuh ya, nurse?
Konseling VCT itu sendiri adalah konseling di mana ibu dan bapak dan Vina akan konseling, dilanjutkan dengan pemeriksaan pengambilan sampel darah untuk diperiksa apakah Vina itu terinfeksi atau tidak. Apakah bapak dan ibu bersedia? Ya. Iya, bersedia. Oke, baiklah bapak dan ibu bersedia ya. Kalau begitu untuk kedepannya beberapa saat lagi kami mengurus beberapa hal lagi. Setelah itu nanti saya akan infokan bagaimana konselingnya nanti ya Bu, jadwal selanjutnya. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu, Pak. Oh, iya, sebentar Nars. Berarti sekarang kami nunggu dulu ya? Ya, nunggu aja. Boleh dampingi Vina di dalam. Oke, baik. Terima kasih ya Terima Nars. kasih, Nars. Selamat pagi adik, ibu dan bapak. Pagi. Pagi ini kita mau berbincang-bincang ya. Apakah benar ini dengan adik Vina dan orang tua Vina? Ya, Vina, ibu dan bapak, kira-kira tahu tidak tujuannya datang ke sini itu untuk apa? Mau konseling? Baik, di sini saya akan mengedukasi tentang HIV. Nah, untuk waktunya itu kira-kira 15 sampai 30 menit di ruangan ini. Apakah Bapak, Ibu, dan Vina bersedia? Iya, bersedia. Nah, sebelumnya apa nih yang Bapak atau Ibu ketahui tentang HIV? Setahu saya sih itu tuh penyakit menular seksual ya. Iya benar sekali Ibu. Nah ini saya menggunakan Lipat sebagai media pendukung untuk kita berbincang pada hari ini. Nah di sini saya akan menjelaskan mengenai HIV. Nah HIV itu atau yang dikenal dengan Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang menyerang sistem imun manusia. Nah biasanya penularannya ini melalui jarum suntik yang biasanya dipakai secara bergantian. Kemudian ada turunan dari orang yang sebelumnya mengidap HIV dan perilaku yang tidak setia. Dan biasanya orang yang mengidap HIV ini mudah mengalami sakit seperti demam, flu, dan diare. Dan bahkan yang mengidap HIV ini akan mudah merasa lelah karena sistem kekebalan tubuhnya itu diganggu oleh si virus HIV ini. Tunggu Bu. Maksudnya perilaku nggak setia ini apa ya? Begini Bu, maksudnya itu berganti-ganti pasangan atau berhubungan seks bebas Bu. Oh, kalau itu sih saya nggak ada yang ngelakuin itu kecuali sama suami saya. Oh, ya kalau begitu bagus sih Bu. Iya, soalnya suami saya juga orangnya setia Pak. Iya, benar. Baik Ibu. Nah, Bapak, Ibu, apakah saya boleh nih menanyakan hal yang sedikit privasi terkait untuk menunjang perbincangan kita? Boleh. Oke. Baik Ibu. Nah, Bapak, Ibu, apakah saya boleh menanyakan hal yang sangat privasi? Boleh. Nah, dari data yang saya dapat sebelumnya bahwasannya riwayat pekerjaan Bapak ini sebagai pelaut, apakah benar Pak? Iya, benar. Baik Pak, di sini saya ingin bertanya untuk kebaikan keluarga Bapak dan juga si Vina. Saya ingin Bapak menjawab dengan jujur. Apakah Bapak dulu sewaktu menjadi pelaut pernah berhubungan seksual sebelum menikah? Sembarangan Bu. Maaf ya Ibu, karena seperti yang kita tahu Bapak dan Ibu juga memiliki riwayat yang sama dengan Vina. Gejala dan tanda-tandanya itu juga sama setelah kita kaji tadi. Kami di sini ingin kesediaan Bapak dan Ibu untuk keinginan dari Bapak dan Ibu untuk menelusuri sakit yang sedang diderita oleh Vina, supaya harapan kita yang seutuhnya untuk mengobati Vina dengan baik dan maksimal Bu dan Bapak. Tunggu. Jadi kan kalau saya nih kan, saya tuh nggak ada ya berhubungan seks bebas kayak gitu, kecuali sama suami saya. Nah, kalau saya nggak ada, terus suami saya selingkuh. Gimana sih Mas? Hah, selingkuh? Mana ada aku selingkuh? Jelas-jelas kamu tahu kan kegiatan aku selama ini. Jangan bohong gitu dong Mas. Kalau misalnya aku
nggak HIV terus kamu juga enggak, terus Vina kenanya dari mana? Aku kan dari kemarin jagain Vina ketat. Kamu jangan mojokin aku terus dong, dibilang gak selingkuh ya enggak, ya enggak selingkuh. Mohon maaf Bapak dan Ibu, ada baiknya Bapak dan Ibu bertenang dulu. Saya tidak bermaksud untuk menuduh Bapak Ibu yang tidak, tapi tidak ada salahnya kita usaha menelusuri penyebab sakitnya Vina ini. Terus kalau gitu sekarang mau diapain nih, Bu? Bu, jadi setelah saya berikan edukasi tadi, jika Bapak dan Ibu berkenan, maka Bapak, Ibu, dan Vina akan dilakukan pengambilan darah untuk dilakukan tes. Nah, apakah terinfeksi HIV atau tidak? Setelah hasilnya keluar nanti, akan ada konseling lagi bersama saya, Ibu. Oh, berarti ambil darah ya, Bu ya? Udah, nggak apa-apa, kita buktikan aja ya, Mas. Vina, nggak apa-apa ya, anak cantik ya. Nanti kita sama-sama ya, sayang. Vina sama Ibu. Iya, kita sama-sama ya, Ibu sama Vina. Nah, oke, berarti Bapak dan Ibu setuju ya. Nah, di sini saya akan memberikan formulir untuk bisa Ibu menandatangani bahwasanya Ibu setuju akan dilakukan pengambilan darah tersebut. Nah, ini Ibu boleh. Baik, terima kasih ya Ibu. Kalau begitu saya persiapkan dulu ya Bu. Baik, Ibu, Bapak, di sini kita akan ambil darahnya dulu ya. Di mana? Sini. Iya. Oh, itu. Oh, tengok tuh. Oh. Baik Bapak Ibu, pengambilan darahnya sudah selesai. Vina pintar ya nak ya, tidak nangis. Sakit tadi Fit. Ya nggak apa-apa ya Vina ya, nanti hilang sakitnya. Baik Bapak Ibu, ini saya beri waktu istirahat 10 menit, lalu Bapak dan Ibu boleh pulang ya. Hasilnya akan keluar besok. Silahkan datang kembali ke sini pukul 10 pagi ya Pak, Bu. Jangan lupa Vina juga dibawa ke sini. Saya berterima kasih atas kerja sama-samanya Bu. Kalau begitu saya tinggal dulu ya Ibu. Permisi. Oke, baik. Makasih. Makasih. Selamat pagi Bu, Bapak, dan Vina. Selamat duduk. Terima kasih. Ini benar kan ya Bu Syafa yang kemarin konselor kami itu? Iya benar, saya konselor Bapak dan Ibu dan juga Vina. Bagaimana ini kabarnya Bapak, Ibu, Vina? Baik. Alhamdulillah. Oke, sesuai pertemuan kita sehari yang lalu, hari ini kita akan melakukan konseling kembali ya Ibu. Oh iya, kan kemarin mau lihat hasil kan katanya udah keluar Bu. Sudah Ibu. Ibu sudah siap untuk melihatnya? Insya Allah. Baik. Nah, di sini ada amplop yang berisikan surat untuk mengetahui hasilnya. Nah, silakan Bu, mari kita baca sama-sama. Kok Mas, Bapak, Ibu, saya harap tenang dulu ya. Nah, gak apa-apa ya nak ya, kamu anak kuat. Kita sama-sama ya nak ya, maafin Ibu sama Bapak nak. Tidak apa-apa Bapak dan Ibu, respon Bapak dan Ibu ini normal bagi seseorang yang mengetahui bahwa dirinya positif HIV. Ibu Bapak boleh lanjutkan saja dulu, luapkan semuanya, saya tunggu sampai tenang. Apa sudah bisa saya lanjutkan konsultasinya? Biasa.
nih yang Bapak dan Ibu ketahui tentang tes HIV positif? Soal saya tahunya nggak bisa sembuh. Iya, Bu. Terus ada harus ikut pengobatannya juga gitu, Bu. Tapi gimana ya, Bu, yang Vina? Kan masa depan Vina masih panjang. Iya Ibu, benar. Memang sampai sekarang ini HIV belum ditemukan obat penyembuhnya. Tapi nanti Bapak dan Ibu akan kita berikan obat, itu namanya obat antiretroviral atau ARV. Nah, obat ini kerjanya itu untuk menurunkan laju perkembangan virus HIV yang ada di dalam tubuh Bapak, Ibu, dan juga Vina. Nanti Vina juga akan diikuti pengobatan serta akan dipantau ketat pertumbuhan-kembangannya. Jadi supaya bisa tetap seperti anak lainnya. Ya kan Vina? Vina kuat ya kan nak? Ibu tahu deh kalau Vina itu kuat. Coba Ibu tanya sekarang. Vina suka minum obat nggak? Ya kalau nanti Ibu kasih obat sirup rasa stroberi, Vina mau minumnya nggak? Yang rasa jeruk Vina juga suka kan, Vina? Emang Vina sakit ya Bu? Pintar sekali nih Vina ya. Iya Vina, dalam tubuh Vina ini ada virus yang jahat. Jadi Vina harus minum obat terus biar virus jahatnya mati. Nah, Bapak, Ibu, jadi sudah jelas ya penyakitnya Vina ini adalah terinfeksi HIV. Dan kenapa bisa terinfeksi HIV itu disebabkan oleh tertular virus dari Bapak dan Ibu. Terus gimana ya, Bu, ini, Bu? Baik Ibu, seperti yang saya katakan tadi, Ibu, Bapak, dan Vina setelah ini akan saya arahkan ke apoteker untuk mendapatkan obat dan edukasi pemakaiannya. Lalu nanti saya akan berikan formulir yang mana ini harus diisi oleh Bapak, Ibu untuk perkembangan Vina setiap harinya. Untuk cara pengisiannya itu sudah saya letakkan di dalam formulir. Nanti Ibu dan Bapak bisa membacanya sendiri dan saya sudah letakkan nomor saya di sana. Nah, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ini ragu, bisa Ibu bertanya kepada saya. Nah, ini Bu, saya berikan formulirnya. Oh, pakai gitu mana Ibu? Iya Bapak, jangan lupa diisi setiap hari ya. Iya. Baik Pak, Ibu, setelah ini kira-kira seminggu akan kita adakan evaluasi awal mengenai keadaan Bapak dan Ibu serta juga Vina setelah positif HIV ini. Kira-kira nih Bapak dan Ibu bisanya di hari apa ya di minggu depan untuk kita lakukan evaluasi awal? Hari apa, Pak? Sabtu aja, kebetulan Bapak Ibu. Oh iya. Oke, berarti Sabtu depan ya Pak, Ibu. Kita akan kembali lagi melakukan konseling seperti ini. Tempatnya juga sama di sini dan waktunya bisa jam segini juga atau jam 9 pagi. Nanti Bapak datang bersama Vina bertemu saya. Oke, iya. Nanti Kami datang. Ya. Baik, jadi bagaimana Bapak Ibu perasaannya setelah konseling tadi? Kalau saya sih ya sedih lah, apalagi Vina anak saya juga kena kan. Terus sebenarnya saya juga bingung lah, kok bisa gitu ya, sih nggak percaya. Tapi kalau saya sih merasa bersalah Bu. Tapi saya ada rasa salahnya sih karena tahu penyakit Vina itu apa, jadi bisa diobati atau tidak, atau bisa diobati dengan tepat. Iya, baik Bapak dan Ibu, kalau begitu konsul hari ini sudah selesai. Bapak, Ibu, dan juga Vina sudah boleh istirahat di rumah. Dan jangan lupa formulirnya dibawa dan diisi setiap hari ya. Kita berjumpa lagi hari Sabtu pukul 9 di sini ya Bapak, Ibu. Oke, Baik. Oke, dadah Vina cantik. Kita Israelnya besok Christmas ketemu lagi dulu. ya. Oke. Ya.
Silakan Bapak Ibu. Terima kasih ya Bu ya. Misi. Sesampainya di rumah, Vina yang sudah tertidur di mobil segera dipindahkan ke kamar. Bapak Vina seharian merasa sangat bersalah. Ia selalu gelisah, sering menung, dan menjalani hari dengan tidak biasanya. Hingga keesokan sorenya, ibu mengajak bapak berbincang. Mas kenapa? Mas, kok gitu amat ya? Dari kemarin aku liatin, kenapa? Masih belum bisa terima ya sama status kita sekarang? Malah nangis, Mas. Mas, Begini Bu, ada yang mau Mas ceritakan sama Ibu. apa namanya Mas? Tapi sebelumnya Mas minta maaf ya sama Ibu. Iya. Jadi begini Bu, ada sesuatu hal yang ingin Mas sampaikan yang selama ini Mas tutup-tutupi dari Ibu. Oh, tunggu. Jadi selama ini Mas nutupi sesuatu terus Mas nggak jujur semuanya ya ke aku ya? Iya, maafin Mas Bu, maafin Mas. Mas udah menutupi hal ini sejak dari dulu. Ampun, Mas. Yaudah deh, coba deh cerita biar aku dengerin. Begini Bu, jadi di waktu masa lalu Mas, di waktu masa Mas masih lajang, Mas bekerja sebagai pelaut. Nah di sana, di tempat kerja Mas disediakan wanita-wanita untuk menghibur. Bukan hanya Mas yang pakai Bu, tapi teman-teman Mas juga. Oke. Mas minta maaf Bu, Mas minta maaf. Mas kenapa sih nggak pernah bilang gini sama aku dari dulu? Ya Mas minta maaf Bu, karena sekarang Mas baru bisa menyampaikan ini ke Ibu. Dan Mas janji, Mas nggak akan tinggalin kalian. Mas nggak akan tinggalin Ibu dan Vina. Ya Allah, Mas, kasihan loh anak kita. Mas janji Bu, Mas nggak akan tinggalin Vina. Mas akan buktikan kalau masa depan Vina itu akan cerah Bu. Ya ampun. Ya udah Mas. Makasih ya Mas, udah mau jujur sama aku. Ya sama Mas. Ibu, makasih juga Bu udah menerima Mas apa adanya. Di sisi lain, sang pembantu tak sengaja mendengar semua percakapan majikannya. Wah, ini berarti bapak sama ibu HIV, ya ampun. Ih, kalau gitu aku takut. Ih, jangan-jangan nanti aku ketularan juga. Ih, kalau kayak gini harus dikasih tahu nih sama tetangga biar semuanya satu kompleks ini waspada. Wah, iya deh. Keesokan paginya, saat sang pembantu ingin pergi ke pasar bersama ibu-ibu kompleks lainnya. Bu, ayo ke pasar. Iya. Gimana kabarnya? Iya, gimana kabarnya Ibu Bapak? Gimana kabarnya? Kalau aku sih alhamdulillah ya baik-baik aja. Kalau Ibu gimana? Kok kayaknya jarang nampak sekarang? Ibu ya. Aduh gimana ya bilangnya? Aduh, saran saya nih ya ibu-ibu. Ibu-ibu hati-hati deh sama keluarganya Bu Maira sama Pak Vito. Saya aja was-was. Oh, kenapa? Aduh gimana ya bilangnya ya? Ini si bapak sama ibu kena HIV. HIV? Iya. Betul-betul aja lah. Aduh iya betul kok, nggak mungkin lah saya bohong. Saya dengar beneran kok, saya dengar langsung dari bapak sama ibu kemarin waktu bicara. Kalau kayak gitu nggak bisa dibiarin sih. Masa di kompleks kita ada yang mengidap HIV? Bisa-bisa kita tertular. Iya benar. Harus lapor Pak RT. Iya nih. Ada lapor Pak RT. Aduh, mohon maaf nih ibu-ibu. Kalau masalah ini saya Lapor. nggak ikut-ikutan deh. Ya ampun. Ayo jangan ke pasar. Sepulangnya dari pasar, Ibu A dan Ibu B melihat Bapak Vito di depan rumahnya. Udah sampai nih ibu-ibu. Pak Vito, mending Bapak pindah deh dari kompleks ini. Lah kenapa Bu? Ya pura-pura nggak tahu deh Pak. Kita semua ini udah tahu kalau Bapak dan keluarga ini mengidap HIV. Astagfirullah. Ibu tahu dari mana? Pasti kamu kan Siti yang udah tahu, makanya kamu sebar-sebar ke orang-orang sekitar. Nggak tahu Pak. Mohon maaf Pak, saya masuk dulu ya Pak. Ya begitulah masa-masa kelam yang saya dan keluarga saya alami.
stigma dan diskriminasi tidak memandang umur, status, bahkan yang lain-lainnya. Bahkan ketika saat itu saat saya berumur 3 tahun, yang bisa dikatakan bahwa saya belum cukup umur, stigma dan diskriminasi tetap saya dapatkan, baik itu dari tetangga, saya dikucilkan, saya dibully di sekolah. Ada juga orang-orang baik yang tetap mendukung saya dan keluarga saya sehingga kami bisa tetap semangat, tetap bisa bertahan dari stigma dan diskriminasi yang kami dapatkan. Halo teman-teman OTHA dan ODHIV yang baru berjuang bersama HIV atau bahkan yang berjuang dari kecil, tetap semangat, jangan lupa bahagia, jangan lupa juga untuk tetap bersyukur dan jangan putus obat ARV-nya ya. Kita harus tetap semangat, kita yakinkan bahwa diri kita baik-baik saja, dan juga bagi keluarga di luar sana yang masih berjuang bersama anak-anaknya dengan penyakit HIV ini, tetap semangat, tetap awasi perkembangan tumbuh kembang anak keluarga tersebut sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan bisa bertahan hingga sekarang. Saya Vina, saya